Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua sebagai pembelajaran di dalam kehidupan kita. Oke Pak Afi, apa nih yang ingin kita bahas? Ya, kemarin kan kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan kita. Ya, 17 Agustus tahun 45. Aduh, itu luar biasa band coklat ya. Itu lagi bukan band coklat, bukan itu lagunya ya. Band coklat itu ya, pokoknya saya dengar lagu setiap perayaan 17 Agustus saya dengerin lagunya band coklat, Pak. Ya benar, band coklat. Band coklat ya, itu luar biasa itu. Wah, itu satu-satunya band yang lagunya tiap tahun diputar itu, Pak. Wah, itu luar biasa. Nggak tahu, mungkin nanti coba untuk band-band lain ya, supaya bisa bikin seperti itu ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi ya saya pun iri karena saya pernah punya band tapi mungkin belum setenar coklat ya. Gagal, Bang. Nggak gagal sih. Saya agak orange gitu. Kurang terkenal ya. Kurang coklat. Ya, jadi ini ada berita ya antara ngenes, sedih tapi juga lucu tapi juga aneh gitu Pak ya. Jadi kemarin itu pas perayaan 17-an tepatnya di Salemba ya, di Salemba itu bisa di Google ya, atau mungkin lihat baca-baca di artikel di koran. Itu kemarin itu ada tawuran, Pak. Jadi niatnya pengen karnaval untuk merayakan kemerdekaan RI, negara tercinta ini. Tapi kok malah tawuran? Penyebabnya apa? Ya itu biasa ledek-ledekan gitu kan. Jadi kayaknya kita ini nggak boleh beda komplek, beda mazhab, beda kampung, beda sekolah. Itu sekolah. Saya nggak tahu ya di luar negeri, Pak. Kayaknya di Indonesia doang sekolah tawuran, Pak. Setahu saya kalau di luar negeri itu antar gangster, misalnya mafia A lawan kartel B gitu kan. Iya, bukan antar komplek ya. Ini sekolah A sama sekolah B, sekolah loh, Pak. Sekolah itu kan harusnya tempat anak menuntut ilmu. Iya. Kampus, universitas, mahasiswa ya. Udah siswa mahal lagi, Pak. Tapi kok masih tawuran, berantem gitu, bahkan sampai ada yang meninggal, sampai ada yang bunuh-bunuhan, bacok-bacokan. Itu nggak masuk di ini saya Pak, di logika saya itu nggak masuk gitu Pak. Tapi itulah yang terjadi di negara tercinta ini yang baru saja merayakan kemerdekaan, memperingati kemerdekaan ini. Bahkan memperingati kemerdekaannya pun sampai ada yang tawuran juga gitu. Padahal kan harusnya kan kemerdekaan itu memperingati dalam rangka mempersatukan. Ya, bersyukur. Harusnya bersyukur, bersatu, kembali lagi ayo kita kebersamaan kita tingkatkan. Jadi lebih kompak. Iya, lebih kompak harusnya kan. Ini kok malah tawuran sih? Enggak, itu baca berita itu saya antara mau ketawa sama mau nangis, Pak. Iya. Jadi enggak itu gimana tuh? Itu kira-kira ada yang bisa kita petik pelajaran dari situ nggak, Pak? Iya, iya. Jadi kalau problem tawuran itu sudah dari sejak zaman saya sekolah juga, Pak. Jadi bukan suatu hal yang baru. Ini yang melihat fenomena seperti ini, saya tuh sebenarnya nggak kaget, Pak. Kenapa saya nggak kaget? Ya karena sudah sejak dulu. Bahkan ini menjadi sebuah tradisi yang namanya tawuran. Kayaknya kalau nggak tawuran nggak asik gitu. Kalau belum ada yang benjol, itu kayaknya kita belum merayakan sesuatu. Tradisi yang aneh ya. Iya memang itu. On juga gitu. Iya. Kenapa ini suatu tradisi ya? Karena memang setiap tahun kejadiannya selalu sama. Gitu. Yang tadi Pak Afi bilang kan seharusnya kemerdekaan ini kita rayakan dengan cara bersyukur ya. Bahwa kita sudah terlepas dari yang namanya penjajahan. Nah tetapi masalahnya sekarang ketika negara kita ini sudah terlepas dari penjajahan, tetapi tidak dibarengi oleh masyarakat yang dewasa dalam menyikapi kemerdekaan. Dulu kita berperang sama penjajah, sekarang kita berperang sama bangsa sendiri. Ini kan lucu gitu. Apa kita ini ya merasa kekurangan sparring partner gitu? Ya ibarat kalau orang mau ini ya, tanding itu di UFC. Biasanya para petarung itu membutuhkan sparring partner. Agar apa? Agar ketika dia tanding dia sudah siap gitu. Ini kan aneh kalau hal ini kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita sudah tidak merasakan yang namanya penjajahan, tetapi kita mencari musuh baru gitu. Malah yang kita jadikan musuh itu bangsa sendiri. Yang harusnya jadikan teman kan, Iya. jadikan kita sama-sama apa namanya partner untuk membangun gitu Iya, kan, untuk mengisi kemerdekaan Iya. ini. Nah, tetapi kan kejadiannya malah sebaliknya. Kalau saya melihat tradisi yang negatif seperti ini, pasti memang ada akar permasalahannya, Pak. Nah, menurut saya yang paling utama, karena tidak adanya pendidikan karakter di sekolah-sekolah maupun di rumah. Bayangkan ya, ketika pendidikan karakter ini dianggap suatu hal yang sepele, maka kita akan memetik buahnya itu di masa depan, Pak. Ya, coba kita lihat bangsa Jepang. Kenapa sih bangsa Jepang itu bangsa yang disiplin tingkat tinggi? Orangnya cinta kebersihan. Pernah lihat nggak misalnya, ya mungkin kalau Pak Afi belum pernah ke Jepang, lihat di YouTube betapa bersihnya, Pak, kota-kota di Jepang. Jarang itu, misalnya masyarakat Jepang yang buang puntung rokok sembarangan. Kira-kira mereka bisa seperti itu? Apakah tiba-tiba gitu? pastinya Apakah tidak ya. dari orok gitu mereka dilahirkan langsung mereka memiliki karakter yang seperti itu? Kayaknya sih nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Pasti ada upaya ke arah sana. Nah, masalahnya kita tidak pernah mau belajar gitu dari negara lain. Kita hanya selalu takjub melihat bangsa lain yang lebih maju dibandingkan kita. Kita tidak pernah mau belajar gitu. Bagaimana sih bangsa Jepang misalnya bisa disiplin, bisa setiap orangnya yang tinggal di sana tuh menjaga kebersihan tanpa harus disuruh, tanpa harus didenda dulu. Kan kita bisa belajar. Karena negara Jepang itu adalah negara yang terbuka. Bukan negara yang milih-milih orang dari negara lain untuk masuk ke negara mereka. Seharusnya kita jadikan pembelajaran bahwa kalau negara Jepang bisa seperti itu, kita juga bisa sama seperti mereka. Sama-sama manusia kok. Sama-sama makan nasi. Apa bedanya kita dengan mereka? Nah, masalahnya ketika bangsa Jepang sudah mempertontonkan mereka itu bisa maju, caranya seperti apa, tetapi kita tidak mau belajar dari mereka. Kita hanya cukup menjadi turis aja gitu kalau ke Jepang. Ya. Kita senangnya ya belanja lah, kita senangnya jalan-jalan lah, ya itu nggak masalah juga sih. Tetapi kenapa ketika kita berada di negara Jepang, Pak Afi ya, kita bisa tiba-tiba menjadi orang yang menjaga kebersihan. Kok pas lagi di sana? Pas di sana gitu. Kenapa kira-kira menurut Pak Afi? Dipaksa oleh keadaan, oleh lingkungan. Oleh lingkungan. Kita kenapa tiba-tiba merasa terpaksa? Karena yang lain juga begitu semua. Nah itu. Karena kalau kita buang sampah sembarangan pas di negara Jepang, mungkin satu kota akan ngeliatin kita semua, Pak. Ini orang dari mana? Iya. Aneh banget nih orang gitu ya. Iya benar. Kita akan merasa nggak nyaman gitu karena diliatin oleh semua orang. Kita akan malu, terkecil, dan dendanya juga kalau nggak salah gede juga, Pak. Benar. Tetapi kenapa waktu kita kembali ke negara kita mulai lagi tuh kebiasaan lama kita. Kita buang sampah kayak nggak mikir gitu. Nah itu Pak, sebenarnya pendidikan karakter ini yang kita harus tiru dari bangsa Jepang. Dan bangsa Jepang dari kecil itu sudah ditanamkan disiplin, tepat waktu, menjaga kebersihan, itu dari usia sedini mungkin. Baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah tetapi masalahnya, di negara kita melakukan hal yang sama nggak? Kalau menurut Pak Afi? Ya, memang kalau di kita pendidikan lebih kepada menanamkan akademis. Akademis. Ya, jadi misalnya dari kecil masih TK aja udah harus bisa baca. Ya, calistung gitu. Calistung, baca, tulis, hitung itu.
Ntar kalau udah bisa baca, terus kalau mohon maaf nih ya, kalau di SDIT atau mungkin pesantren gitu, ini udah hafalin ini, hafalin berapa juz gitu, jadi menghafal. Emang bukan pendidikan karakter sih, bukan mendidik karakternya, tapi memenuhi seolah-olah gini, seolah-olah otaknya pada kosong semua, oh kita penuhin isi otaknya gitu. Iya. Gitu Hanya kayaknya. sebatas itu Soalnya kan. itu aja, cuma memenuhi sekedar sekolah itu sekedar memenuhi isi otak dengan ilmu-ilmu atau akademis yang memang belum tentu itu jadi karakternya dia gitu. Nah itu sudah bisa menjawab nggak dari apa yang Pak Afi di awal? Yang tawuran tadi. Tapi mereka diajarin juga, oh tidak boleh, kan ada pelajaran ini kan Pancasila, kewarganegaraan ya. Kan diajarin juga nih, oh nggak boleh ya merugikan orang lain. Diajarkannya berupa teori apa praktek? Iya, misalnya kita tidak boleh merugikan orang lain, tidak boleh menyakiti tanaman, tumbuhan. Itu diajarinnya ya di buku-buku tulis aja, di buku cetak aja sih, di buku tulis. Jadi belum tentu menjadi karakter mereka gitu. Hanya berupa teori kan? Teori. Yang harus kita hafal. Iya, harus dihafalin juga. Ya nanti pas ulangan atau pas ujian nanti ditanya, oh kalau jawabannya betul berarti benar gitu. Belum tentu itu karakternya dia begitu. Nah itu. Kira-kira itu bisa merubah karakter seseorang nggak? Enggak, cuma dapat nilai aja, bagus nilainya. Nah itu. Jadi bagaimana misalnya negara kita bisa lepas dari yang namanya tawuran, kalau kita tidak pernah diajarkan bagaimana memupuk cinta kasih kepada sesama misalnya. Padahal di agama itu diwajibkan, kita harus saling menghargai. Tetapi kita hanya tahu itu sebatas bacaan. Kita tidak mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Anak-anak ini perlu contoh, Pak. Anak-anak itu perlu mempraktekkan bagaimana sih cara saling menghargai itu. Tetapi kalau fokus pendidikan kita ini hanya sekedar menghafal, ya bagaimana hal itu bisa berubah menjadi karakter yang tertanam di diri kita, Pak. Ini yang mau sampai kapanpun, bangsa kita ini nggak pernah menuju kemana-mana, ke arah yang lebih baik. Kalau hal ini tidak pernah mau kita upayakan. Jadi di situ, Pak, masalah yang menjadi urgentnya gitu. Pendidikan karakter kalau menurut saya.